Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang software MATLAB. Namun kali ini saya akan membahas sedikit kembali ke dasar, yaitu pengenalan software MATLAB. Jadi teman-teman semuanya yang sudah mengenal dasar software MATLAB, ini diperuntukkan ini yang baru mengenal software MATLAB, teman-teman ya. Jadi bagi yang baru mengenal software MATLAB, maka yang pertama itu yang perlu kita kenali dengan software MATLAB itu ialah interface atau penampilan dari software ini. Baik teman-teman semuanya, di dalam software MATLAB ini biasanya sering kita gunakan, digunakan di antara kita yang ingin mengembangkan profesi atau bakat atau tugasnya di bidang teknik, fisika, dan biologi, kemudian juga ada keuangan yang sifatnya menghitung. Nah, di sini teman-teman semuanya sama-sama kita ketahui MATLAB merupakan matrik laboratori, artinya matrik MATLAB ini memfokuskan pengelolaan perhitungannya dengan data yang berbentuk matrik, teman-teman ya. Jadi kalau ada data yang dalam bentuknya tabel, nanti akan dijadikan matrik, kurang lebih seperti itu yang akan diproses dengan software MATLAB, teman-teman. Jadi tahap dasar yang perlu kita pelajari dalam menggunakan software MATLAB itu ialah kita mengenal interface dan menu-menu yang disediakan oleh software MATLAB. Ini tampilkan ada 3 menu, home dan plot, kemudian aplikasi. Baik teman-teman semuanya, untuk dasar itu kita mengenal yang namanya menu home, teman-teman. Jadi di sini ada new script. Menu di new script ini fungsinya ialah untuk tempat kita membuat coding atau script yang akan kita jalankan dengan software MATLAB, dan script tersebut tidak akan bisa kita edit, teman-teman ya. Jadi bisa kita coba langsung, teman-teman. Kita klik new scriptnya, maka nanti di sini akan muncul jendela M-file gitu, teman-teman ya. Karena di sini jendela command window-nya akan turun ke bawah sedikit. Sekarang kita akan klik. Nah, seperti ini teman-teman. M-file atau jendela editor, teman-teman ya namanya. Nah, di sini ini adalah salah satu dasar yang mesti kita kenali dalam menggunakan software MATLAB. Di sini ada tempat input yang pertama, ada jendela editor dan jendela command window. Baik, sekarang kita akan coba praktekkan bagian pertama ini, apa perbedaannya saat kita menjalankan coding kita di editor dan menjalankan kode kita di command window. Sekarang kita akan mencoba membuat perhitungan dasar seperti kalkulator biasa, teman-teman. Jadi kita buat misalnya angka 5 ditambah angka 4. Sekarang saya akan tekan enter. Nah, dan ini tidak muncul hasilnya, teman-teman. Tidak muncul hasilnya karena memang seperti itu di jendela editor. Kita mesti bisa menjalankannya di sini, teman-teman ya kan, bisa menjalankan di sini. Kita klik ini fungsinya kita save coding yang kita buat, misalnya seperti ini.
baru nanti dia akan jalankan teman-teman coding yang kita buat di situ. Karena tulisannya kecil, saya akan perbesarkan sedikit teman-teman. Saya besarkan lagi. Kita pilih perbesar fontnya. Oke. Sedikit lagi 36 sepertinya. Nah. Oke. Jadi, tulisan ini 5 tambah 4 belum bisa menampilkan hasilnya teman-teman. Tapi ini sudah bisa kita jalankan atau kita eksekusi. Nah, ini adalah penulisan input coding di editor. Jikalau kita menulisnya di command window teman-teman, maka ini akan langsung dieksekusi. Misalnya saya akan tuliskan 3 ditambah 2. Saya akan tekan enter dan ini nanti akan menampilkan hasilnya teman-teman. Nah, seperti itu. Terlalu besar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada perbedaan saat kita memulai mengoperasikan software MATLAB teman-teman, atau menjalankan kode kita di software MATLAB, di General Editor dan di General Command Window teman-teman. Saat kita mengerjakan coding kita, memasukkan kode kita di General Editor, itu tidak langsung dijalankan saat kita tekan tombol enter. Sementara saat kita menulis kode atau script kita di command window dan saat kita akan menekan enter, ya kan, maka akan langsung dieksekusi atau dijalankan oleh software MATLAB. Jadi teman-teman, dari sini kita paham bahwasanya saat kita mungkin ingin langsung menampilkan hasilnya, kita bisa langsung menjalankannya di command window. Tetapi saat kita masih ingin mengedit, mengkoreksi kode yang kita jalankan, maka terlebih dahulu alangkah lebih baiknya teman-teman kita membuatnya di General Editor teman-teman. Nah, apa perbedaannya di General Editor dan Command Window? Tujuannya apa? Kita menulis kode kita di General Editor dan di Command Window. Yang pertama itu teman-teman, saat kita memiliki kode yang sangat panjang, program yang sangat panjang gitu kan, yang mungkin bisa 5 baris lebih, ya kan teman-teman. Saat kita mungkin memiliki kode yang panjang, katakanlah 5 baris lebih seperti itu, maka saat kita menjalankannya di command window, maka itu akan langsung dieksekusi. Jikalau salah teman-teman kode yang kita tulis, maka kita akan menulisnya kembali dari awal. Akan berbeda saat kita menjalankannya di editor. Saat kita menjalankannya di editor, teman-teman, maka kita bisa mengubah coding yang salah di mana saja. Seperti itu. Misalnya di sini ada 5 tambah 4. Saat kita menjalankan ini, kita kembali ke bagian editor. Dari home kita kembali ke editor teman-teman. Kita akan mencoba menjalankan program kita dan kita tulis di jendela editor. Kita akan runkan. Run artinya kita perlu simpan terlebih dahulu program kita, dan boleh disimpan di sini teman-teman. Namun saya menyimpannya di local D, di tutorial MATLAB. Saya buat namanya dalam penamaan end file teman-teman. Ini tidak boleh ada spasi. Maka jikalau kita ingin menamakannya dengan beberapa kata, kita bisa
menulisnya dengan gabung semua huruf kecil semua, atau mungkin kita pengen ada jarak, maka bisa kita gunakan underscore, atau bisa juga namanya setiap awal kata yang kita masukkan itu kita besarkan gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan buat namanya dasar seperti ini teman-teman. Boleh underscore gitu, dasar seperti itu teman-teman. Pengenalan sini saya pakai metode yang kedua, yaitu saya campur teman-temannya supaya langsung kita dapat praktekkan semuanya ya. Pengenalan software seperti itu teman-teman. Kemudian bisa juga tanpa membedakan gitu kan, saya buat langsung MATLAB, kemudian dasar pengenalan software MATLAB, M-file apa ya namanya, tahap 1 ya, untuk pemula. Boleh seperti itu untuk pemula. Seperti ini nama file. Lebih nama filenya kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi untuk membedakan perkatanya kita bisa menggunakan underscore seperti ini teman-teman, atau bisa kita juga membedakannya dengan menulis angka atau huruf besar teman-teman, huruf besar setiap awal katanya. Atau jika kita ingin buat tulisan kecil semuanya juga bisa teman-teman ya, asal jangan kita menggunakan spasi untuk memisahkannya. Kalau kita menggunakan spasi maka ini akan error ya. Baik, sekarang kita akan simpan. Nah, di sini saat kita memiliki program di M-file, kemudian kita akan menjalankannya, maka saat itu kita mesti menentukan cara jalan dari kode software MATLAB ini. Cara menjalankannya itu kita bisa pilih change folder, kemudian bisa juga pilih add to pad ya. Jadi supaya lebih simpelnya saya di sini langsung memilih add to pad supaya yang di C ini tidak dirubah ya. Add to pad. Nah, sekarang di command window akan dieksekusi M-file kita tadi. Namanya file yang seperti ini yang kita namakan tadi teman-teman, dasar pengenalan software MATLAB untuk pemula gitu kan. Nah, dia akan menjalankannya 5 tambah 4. Jadi kembali kita ke awal ya. Saat kita tadi menjalankannya operasi 3 ditambah 2, kemudian kita enter, maka akan ada jawab 5. Apa berbedanya dengan kita mengerjakannya di editor teman-teman? Nah, di sini bedanya. Di command window misalnya, saat kita ingin mengganti angka 3 ya kan, menjadi misalnya dengan angka yang lain gitu ya kan, maka kita mesti menulis ulang. Misalnya kita ingin mengganti angka 3 dengan 5, maka kita mesti tulis 5 kemudian tambah 2. Nah, seperti itu teman-teman, kita mesti menulis ulang kodenya. Akan berbeda dengan yang saat kita menulis di general editor, kita bisa hapus angka 5-nya, kita gantikan dengan angka yang kita inginkan, misalnya 12. Setelah itu kita save, kemudian kita jalankan seperti itu. Jadi seperti itu
cara kerja saat kita menggunakan M-File dan command window teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung mengerjakannya di command window boleh. Teman-teman ingin mengerjakan menulis kodenya di M-File, silakan. Nah, dan itu ada perbedaannya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, ada perbedaannya. Tetapi untuk kode yang panjang, saya menyarankannya kita mengerjakannya di jendela editor atau menggunakan M-File teman-teman, supaya saat kita salah dalam menulis program, kita bisa dengan mudah menggantikan bagian yang salah saja teman-teman. Nah, saat kita menulisnya di command window, yang salah saat kita menulis kesalahan itu mesti kita mengulangi kode yang kita tulis itu dari awal teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dasar-dasar pengenalan software MATLAB tahap ini, yaitu jendela editor dan command window. Baik teman-teman, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.